Shalom semua warga kerajaan. Mungkin Anda tanya, apa itu kingdom influence? Yang sebetulnya kingdom infiltration. Seperti saya sampaikan, bahayanya infiltrasi. Kalau infiltrasi berhasil, baru invasi bisa berhasil. Kita melihat dalam peristiwa 7 Oktober tahun yang lalu. Itu karena infiltrasi dulu. Baru serangan mendadak itu bisa menghasilkan hasil. Dan ini kegagalan dari Shin Bet dan juga Mossad. Karena mereka anggap, tidak kelihatan. Sebab mereka kerjanya di bawah tanah kan. Begitu banyak tunnel-tunnel yang tidak kelihatan di bawah tanah. Tapi menuju kepada Israel. Dan dari situlah mereka keluar masuk. Dan akibatnya luar biasa. Hati-hati saudaraku, ini cuma gambarannya. Jangan dibawa kepada politik. Dan kita melihat dalam kehidupan kita, hati-hati dengan siapa engkau bergaul. Hati-hati dengan siapa engkau percaya. Sebab dari apa yang saya sampaikan, Yesus sendiri berkata, hati-hati kepada ragi daripada Farisi dan juga daripada Saduki. Bahkan saya tambahkan bahaya daripada ragi Herodiani. Ya, ragi Herodes. Herodes itu tidak punya legitimasi untuk jadi raja di Israel. Tapi dengan cara menjilat kepada Kaisar Romawi, maka dia dan keturunannya diberikan yaitu 4 daerah itu ya, tetrak ya, 4 daerah. Ada yang di daerah Galilea, ada yang Yudea, ada yang Samaria. Dan saya mau beritahu saudara, itulah dunia saudaraku. Jadi sekali lagi Yesus menegaskan apa itu ragi. Di dalam Matius 16 ayat yang selanjutnya dikatakan itu adalah doktrin daripada Farisi dan Saduki ya. Jadi bukan tentang grup atau kelompok, tetapi tentang pengajaran. Jadi saya tetap berkata, hati-hati apa yang infiltrate ke dalam hidup Anda. Karena seperti seorang wanita, ya itu yang harus kita lakukan. Kerajaan surga, masuknya pelan-pelan, memberikan pengaruh, memberikan teladan, orang melihat kita berbeda dengan yang lain. Kalau light itu adalah invasion. Tetapi kalau garam dan juga ragi itu diam-diam saudara ya. Infiltrasi, memberikan influence. Saya percaya garam itu dan terang adalah kingdom culture. Tetapi sekali lagi menghadapi tahun yang baru ini harus dimasukkan dalam adonan. Saya kebetulan ibu saya dan tante saya itu jago membuat kue. Dan kadang-kadang karena kurang tenaga, saya juga bantu untuk membuat kue kalau malah hari Natal, kita jual hari raya dan sebagainya. Di situ saya melihat bahwa ragi yang kecil itu bisa mempengaruhi adonan yang besar. Dan ragi tidak pernah menjadi bagian daripada adonan. Ketika dibakar dengan api, ketika ada penderitaan, ketika ada tekanan, justru makin membesar. Karena itu diaduk itu jadikan satu. Banyak daripada kita salah. Raginya dimasukkan dalam botol yang namanya gereja. Tidak, harus masuk ke marketplace. Harus memberikan pengaruh di dunia ya. Karena tidak ada pembatasan antara sekuler dan agama seperti yang biasa orang dengar. Itu pengajaran Farisi. Tetapi yang Saduki itu adalah liberalism. Dan sekarang ini anak-anak muda tertarik dengan yang begitu. Sekali lagi saya anti casual Christianity. Kita percaya militant Christianity. Saudaraku, jadilah ragi. Dan kita bukan jadi, kita adalah ragi yang dimasukkan dalam adonan sampai khamir seluruhnya. God bless you. Amin.
Puasa Daniel dimulai 1 sampai 21 Januari 2024. Ibadah Tahun Baru 1 Januari 2024 jam 9 pagi. Kakak Gathering, Kakak Pertama 2024 dimulai Senin 29 Januari 2024. Malam Penyembahan Pertama 2024 19 Januari 2024. Dan Doa Pagi Pertama 20 Januari 2024. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my hands, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my hands, I will sing of the goodness of God. So my life you have been faithful. So my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. My life you have been faithful. 'Cause all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness
sempurna, dan Engkau kami hormati, Engkau kami sanjung tinggi, Engkau yang kami puja sampai selama-lamanya. Engkau Yesus Tuhan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum sungguh besar Engkau Yesusku, sungguh besar Engkau Yesusku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh
Yesus Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di tengah-tengah kami Bapa. Haleluya. Amin. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Terukur besar kasih setiamu Tuhan. Melebihi lautan, jauh tinggi, mengatasi langit dan dalamnya. Tak dapat ku selami kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hold dulu, oke. Lagu lama ya Bapak Ibu ya. Tangannya boleh diangkat semua. Di luar katanya hujan ya, kita nggak tahu ya. Tadi kita datang masih, ya oke. Tidak terukur, bebas ya. Panjang dan lebarnya ini diukur ya. Coba kita mengukur panjang dan lebar kasih setia Tuhan. Ada yang bisa? Tidak ada, amin. Kita sama-sama bergerak saja, oke? Jauh dan tinggi dan dalamnya kita gerak sama-sama. Yuk ya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Terukur besar Kenapa? kasih setiamu Panjang dan lebarnya lebih lautan. Jauh tinggi jauh tinggi si mengatasi langit dan dalam. dalamnya Tak dapat ku selami
setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Amin. Yesus baik. Selama-lamanya Engkau baik Tuhan. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri yang terindah. Amin. Yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan. Pujianku, Pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku, ku kan bersuka. Setiap hari ini, hari yang terbaik. Amin. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka. Hari ini, hari yang terbaik. Sama-sama katakan. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap
kasih Tuhan. Setiap hari baik karena Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Sepanjang tahun ini nyata, sempurna semua yang Engkau perbuat Tuhan. Saat kami lemah Engkau ada Tuhan. Saat kami takut Engkau ada. Saat kami bimbang Tuhan Yesus, sempurna semua yang Engkau perbuat dalam kami Tuhan. Shalom, puji Tuhan, selamat tahun baru, selamat memasuki tahun 2024. Tinggalkan semua masalah, semua problem yang di tahun 2023, kita masuk tahun 2024 dengan sukacita dan kemenangan. Kita mulai dari akhir. Haleluya, masih ingat khotbah itu? Kita mulai bukan dari awal, tapi kita mulai dari akhir. Karena kita sudah tahu tahun 2024 ini adalah tahun pengaruh kerajaan. The year of kingdom influence. Saya percaya tahun 2024 kita akan bersinar terang supaya nama Tuhan dipermuliakan dan banyak jiwa diselamatkan bagi kerajaan sorga. Amin. Puji Tuhan. Tahun 2023 temanya sudah berlalu. Tapi bukan berarti empowering grace atau kasih karunia yang memampukan juga berlalu. Enggak. Kasih karunia yang sudah memampukan kita melewati tahun 2023 akan terus menyertai dan memampukan kita bahkan lebih lagi untuk menjalani tahun 2024. Amin. Haleluya. Sehingga kita bisa berpengaruh. Hidup kita bisa bersinar untuk kerajaan sorga di bumi ini. Haleluya. Bulan Januari kita akan banyak bicara, temanya khusus yaitu tentang the chosen generation. Generasi pilihan. Kita bukan pilih Allah. Kita bukan memilih Tuhan, tapi Tuhanlah yang memilih kita. Itu keren. Namanya juga pilihan. Kita dipilih. Saudara kalau pergi ke toko, pilih-pilih baju, ya, pasti yang terbaik yang dipilih. Demikian juga dengan hidup kita. Dari sekian miliar orang yang ada di dunia ini, kita pilihan, katakan sama-sama pilihan. Jadi kita ini istimewa, sadar dulu ini. Kadang-kadang kita sebagai umat Kristen tidak sadar-sadar bahwa kita ini istimewa di mata Tuhan. Sehingga kita tidak bisa bersinar. Karena ketidaktahuan kita tentang keistimewaan kita di hadapan Tuhan. Istimewa. Yuk kita baca firman Tuhan dulu ya. Ayat yang selalu akan kita bahas di tahun 2024. Tahun yang penuh dengan kemenangan. Firman ini akan terus dibahas sepanjang tahun menjadi tema di tahun 2024. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 mengatakan bahwa tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Tuh, kamu, saya dan saudara bangsa yang terpilih. Siapa yang pilih? Tuhan yang pilih. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Keren tuh. Sudah terpilih, dipilih Tuhan. Jadi imamat rajani. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Tapi dengan tujuan, jadi kita dipilih bukan sembarang dipilih. Ada tujuannya, ada maksud Tuhan memilih saya dan saudara. Ini maksudnya, supaya kamu, ayo baca sama-sama, supaya kamu apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Keren saudara. Kita dipanggil jadi imamat yang rajani, umat yang kudus, kepunyaan Allah sendiri, supaya kita memberitakan, katakan sama-sama memberitakan, perbuatan-perbuatannya yang ajaib bagi mereka yang belum percaya Yesus. Haleluya. Itu yang akan kita bahas sepanjang tahun 2024 ini. Siap saudara? Amin. Oke. Saya mau memberitahukan kepada kita semua, sadar dulu bahwa kita ini spesial. Katakan spesial. Saya dan saudara spesial di mata Tuhan. Kita harus sadar identitas kita sebagai generasi pilihan Tuhan. Sadar dulu saudara. Supaya tidak ada yang bisa membelenggu kita, menarik kita sehingga kita tidak bisa bercahaya. Sadar dulu bahwa identitas kita adalah umat pilihan, umat terpilih. 1
Mengapa kita dipilih? Tadi saya sudah katakan, kita spesial di mata Tuhan. Di awal bulan Desember atau sepanjang bulan Desember, ada satu ayat yang juga kita sering baca, ya. Kalau hari ini kita belajar, bulan Januari kita belajar, kita dipanggil untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang ajaib, tapi di bulan Desember, coba Bapak Ibu ingat, bulan Desember ada satu ayat, Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16, bukan kamu, ini lebih jelas lagi, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi mix. Bukan kita yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih kita dengan maksudnya, dengan tujuannya yang mulia. Kalau di bulan Desember kita dipanggil supaya kita berbuah dan lebih banyak berbuah, tapi tahun 2024 ini, di awal tahun 2024 ini, Januari, minggu pertama, firman Tuhan dengan jelas, kita dipanggil untuk memberitakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Amin. Di ulang tahun kita, Rock Mentari yang keempat kemarin, Pak Herold sebagai gembala senior sudah menyampaikan pesan khusus bagi kami. Tahun 2023 sudah banyak hal. Roh Kudus sudah memberikan kita kemampuan, Tuhan sudah memberikan kita kemampuan, kasih karunia Tuhan memampukan kita untuk berbuah-buah di tahun 2023. Tantangan bagi kita, Rock Mentari, 2024, lebih lagi bersinar. 2024 sembako murah dari 150 paket, sekarang 500 paket, kemarin terakhir 500 paket, Pak Herold tantang. Karena setahun 2 kali, jadi tahun 2024 di awal jadikan 750 paket. Waduh, 750 paket. Lalu yang kedua, di akhir tahun 2024 harus jadikan 1000 paket. Jadi double porsi tahun 2024. 2023 500 paket, di akhir tahun 2024 jadi 1000 paket. Haleluya. Secara manusia hitung-hitungan di otak saya, waduh berat. Tapi karena Tuhan sudah berikan contoh tahun 2023, dari 150 paket jadi 500 paket, itu bisa. Saya yakin percaya, dari 500 paket ke 1000 paket, pasti bisa. Haleluya. Karena Tuhan yang sudah pilih kita, Tuhan juga yang akan memberkati dan menyediakan semua yang kita perlukan untuk bisa bersinar bagi kerajaan sorga. Amin. Haleluya. Jemaat Rock Mentari, jangan takut. Yesus yang sudah menyertai kita di tahun 2023, dia terus menyertai kita di tahun 2024 dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat yang tidak pernah kita pikirkan. Haleluya. Demikian juga dengan Rock Balikpapan, keluarga besar Rock Balikpapan. Jangan takut. Apapun kata orang di tahun 2024 ini, percaya Yesus tetap sama. Dia tidak meninggalkan kita. Dia ada di dalam kita dan menyertai hidup kita. Dia tidak pernah tertidur. Dia tidak pernah terlelap. Dia selalu ada bersama kita. Menuntun jalan kita. Menuntun hidup kita. Supaya kita bersinar bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Matius pasal 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Ini yang keren. Kadang-kadang kita mau bikin sesuatu, nggak usah ngomong-ngomong ya, nggak usah ngomong-ngomong. Tapi ini firman Tuhan yang ngomong loh ya. Matius pasal 5 ayat 16 mengatakan demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Di mana? Di depan semua orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Terangmu harus bercahaya. Di depan semua orang. Ini maksud firman Tuhan ini saya percaya bahwa bukan untuk supaya kita dikenal, kita sombong, enggak. Supaya satu, nama Tuhan dipermuliakan. Itu aja. Jadi, mari jangan cuma ngomong, bicara tentang kasih, tapi praktekkan kasih. Supaya hidup kita bisa dinikmati. Buah itu bukan untuk dinikmati oleh pohonnya. Buah itu untuk dinikmati oleh orang lain. Haleluya. Efesus pasal 1 ayat 4 juga
mengatakan demikian. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi bukan saudara, bukan saya yang pilih Allah, bukan kita yang pilih Allah, tapi Allah yang pilih kita. Bahkan firman Tuhan dalam Efesus pasal 1 ayat 4, sebelum dunia dijadikan Dia sudah pilih kita. Tapi dengan maksud, dengan tujuan supaya apa? Kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi saya mulai berpikir bahwa, oh iya keren ya. Jadi kita dipilih Tuhan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tapi bagaimana kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang ajaib kalau kita tidak kudus dan kita bercacat di hadapan Tuhan? Tidak bisa. Jadi untuk bisa bercahaya dan memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, harus ada yang kita lakukan. Yaitu jaga kekudusan dan tidak bercacat. Pertanyaannya, bagaimana Pak? Nah, ini dia yang terakhir nih. Bagaimana supaya kita kudus dan tak bercacat? Udah kembali ke tema kita yang tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. To love Jesus more and deeply. Lebih mencintai Yesus. Dan semakin mendalam. Itu dia. Ini yang seringkali kita, pasti arahnya baca firman, ibadah, puasa Daniel. Iya memang ke situ. Supaya kita hidup kudus dan tak bercacat, harus begitu. To love Jesus more and deeply. Ayo, come on, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau tahun 2023 ada beberapa jemaat, khususnya Rock Mentari, yang mengatakan masih bolong-bolong Pak. Lalu dia ngaku, yang bolong-bolong saya catat Pak. Saya mau bayar utang. Gimana mau bayar utang? Ini tahun 2024. Baca lagi. Tidak ada waktu luang untuk. Jadi tidak ada lagi yuk, tahun 2004 tidak ada lagi kosong-kosong, bolong-bolong. Baca Alkitab more and deeply bersama Tuhan lewat baca firman. Ini minggu pertama puasa Daniel enggak? Saya berharap kita semua puasa Daniel. Supaya kita ini disiplin rohani. Supaya kita bisa lebih dalam bersama Tuhan. Supaya kita kudus dan tak bercacat. Supaya hidup kita bisa menjadi saksi, bisa menjadi berkat. Memberitakan perbuatan-perbuatan ajaibnya yang dahsyat bagi orang-orang yang di sekitar kita. Itu dia. Ayo jaga kekudusan kita. Tetap tidak bercacat di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Karena kita bersinar, tadi firman Tuhan katakan, di depan banyak orang. Bukan di belakang banyak orang, di depan banyak orang. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya hanya mau mengingatkan kita bahwa kalau Tuhan pilih kita, Dia memanggil kita, dan menempatkan kita di satu wilayah, di satu tempat, pasti dengan maksud dan tujuan yang baik. Bahkan, Dia memperlengkapi kita dengan kuasa. Ingat, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Yuk kita baca sama-sama. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kita diperlengkapi dengan kuasa kalau Roh Kudus turun atas kita. Saya percaya Roh Kudus sudah ada dalam hidup saudara, dan memimpin hidup saudara. Pasti ada perubahan hidup dalam kehidupan kita kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita. Kalau Yesus ada dalam kita, ada perubahan hidup yang dilihat oleh orang. Orang akan menikmati hidup kita. Karena ada Yesus dalam kita, ada Roh Kudus yang memampukan kita untuk bisa berhidup kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Jadi mari sama-sama menjadi pengaruh di tahun 2024 ini. Karena tema kita tahun 2024 dengan tegas mengatakan bahwa the year of kingdom influence. Pengaruh kerajaan. Kita yang ada di Rock Mentari, ditaruh Tuhan di ujung Balikpapan, bukan supaya cuma nambah-nambah jumlah gereja, ini kata Pak Herold. Bukan untuk nambah jumlah gereja. Kita ditaruh di sana, kita ditetapkan Tuhan di sana, ditempatkan Tuhan di sana, untuk menjadi berkat di sana. Untuk bersinar bagi kemuliaan nama Tuhan di Kilo 21 sana. Dan saya melihat betapa hebatnya pekerjaan Tuhan yang dahsyat
yang kami alami sepanjang tahun 2023. Bangun sekolah, PAUD, 2 bulan saudara, 2 bulan. Keren. Campur tangan Tuhan dahsyat. Itu bukan gereja loh ya, itu PAUD. Jadi sekarang kita sudah ibadah di PAUD kita sendiri, di Kingdom Hall. Kita buat hall yang besar, cukup besar, lebih besar daripada tempat ibadah yang kemarin, lebih besar. Dan pastinya kalau sebesar gitu, tugas kita selanjutnya adalah menangkan jiwa. Bagaimana kita bisa menangkan jiwa kalau kita tidak bersinar, kalau kita tidak berdampak, kalau kita tidak berpengaruh? Maka khusus untuk Rock Mentari, jemaat Rock Mentari, bersinarlah, bercahayalah, berpengaruhlah, supaya orang bisa datang percaya kepada Yesus lewat hidup saudara dan saya. Rock Balikpapan, mari kita semua sama-sama jadi pengaruh, supaya lewat hidup kita banyak jiwa diselamatkan. Ayat terakhir kita baca, Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Ini sebelum Yesus naik ke sorga, dia pesan kepada kita. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi jelas perintahnya, pergi. Pergi. Pergi bukan berarti saudara, oh Pak Yun suruh pergi dari gereja. Enggak. Maksudnya saudara pergi jadi berkat. Beritakan Injil. Saya baca sekali lagi, pergi. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka. Jadi kita yang sudah diajar ini bertahun-tahun dari jemaat Rock, sudah belajar tentang bagaimana kita harus menjadi berkat. Kita pergi beritakan Injil, jiwa-jiwa diselamatkan, tugas kita ajar mereka. Melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi ini terus berkesinambungan. Kita sudah diajar untuk menjadi berkat, berbuah dan bersinar. Kita menangkan jiwa supaya hidup kita bisa menangkan jiwa. Jiwa-jiwa yang baru kita ajar lagi supaya mereka bisa bersinar dan menjadi berkat. Nanti begitu terus. Dan kerajaan sorga diperluas. Lewat hidup kita. Hidup saya dan saudara. The year of kingdom influence. More and deeply bersama dengan Tuhan. Ayo cintai firman. Cintai hal-hal yang rohani. Suka ibadah. Ayo puasa Daniel. Ayo dong. Pak, saya belum. Bisa mulai sekarang? Bisa. Puasa Daniel dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 21. Kalau saudara mulai dengan hari ini, tanggal 7, hitung aja. Tanggal 21 tambah 7, 28, baru selesai. Itu aja. Ayo, disiplin rohani. Ya, saya percaya ketika kita dalam bersama Tuhan, lebih mendalam bersama Tuhan, lebih cinta firman, lebih dalam dan mencintai Tuhan lewat firman-Nya, maka hidup kita akan dipakai Tuhan untuk bersinar dan bercahaya, untuk menjadi berkat bagi kerajaan sorga. Haleluya. Selamat berpengaruh, selamat jadi berkat. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk pilihan yang sudah Tuhan jatuhkan bagi kami, menjadi umat pilihan Tuhan, imamat yang rajani. Ini hidup kami Tuhan, pakai kami. Tahun 2024, hidup kami semakin diubahkan Tuhan menjadi hidup yang berpengaruh untuk kerajaan sorga. Kami percaya Roh Kudus yang ada di dalam kami, Tuhan yang ada di dalam kami, memampukan kami untuk hidup kudus, tidak bercacat celah di hadapan semua orang. Sehingga sinar kemuliaan Tuhan itu bersinar lewat hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Materaikan firman-Mu dalam hidup kami. Kami bukan hanya pendengar yang baik, tapi kami adalah pelaku-pelaku firman yang mempraktikkan firman itu siang dan malam dalam kehidupan kami. Supaya hidup kami bisa bercahaya bagi orang lain. Dalam nama Yesus. Berkati juga roti dan anggur yang ada di tangan kami masing-masing. Kami percaya
Ketika kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, hidup kami semakin dipulihkan Tuhan. Hidup kami semakin disempurnakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa untuk firman Tuhan dan sambut perjamuan kudus pada pagi hari ini, minggu pertama Januari 2024. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sambil mempersiapkan perjamuan kudus di rumah masing-masing. Sekali lagi saya ingatkan ya, the year of Kingdom Influence, itu tema kita tahun 2024. Sepanjang Januari kita akan bicara tentang the chosen generation, generasi pilihan. Saya dan saudara adalah generasi yang Tuhan pilih. Bukan kita pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih kita. Artinya kita ini istimewa, spesial di mata Tuhan. Betapa spesialnya kita, lihat sampai Dia korbankan hidupnya di kayu salib bagi saya dan saudara. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita, melebihi kepala. Pada malam waktu Yesus diserahkan, Dia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Gereja Tuhan, bukankah roti yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan tubuh dari Tuhan Yesus Kristus, amin. Maka dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Setiap kali kita melakukan perjamuan kudus ini mengingatkan kita akan 3 hal. Yang pertama, egoku sudah disalibkan bersama dengan Yesus. Yang kedua, tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia kita. Dan yang ketiga, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Sekarang kita angkat cawan di tangan kanan kita. Kemudian Yesus mengambil cawan, mengucap syukur atasnya dan berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Darahnya memampukan kita untuk hidup kudus, tak bercacat. Mari minum dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Wow. Kami mengucap syukur untuk perjamuan hari ini. Kami berterima kasih untuk karya salib-Mu bagi kami. Kami dipilih Tuhan untuk maksud dan tujuan yang hebat, yaitu bersinar bagi kerajaan sorga di bumi ini. Ini hidup kami Tuhan, pakai kami, gereja-Mu, untuk bersinar. Hidup kami menjadi dampak bagi orang lain yang ada di luar gereja ini Tuhan. Supaya ketika kami berada di tengah-tengah masyarakat, hidup kami menjadi berkat di sana Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan pasti memberikan kami kemampuan, memberikan kami kuasa untuk menjadi berkat, untuk bersinar bagi kemuliaan nama Tuhan. Hamba sudah selesai memberitakan firman-Mu. Roh Kudus, Engkau yang selalu mengingatkan kami untuk terus bersinar bagi kerajaan sorga. Terima kasih Bapa, kami semakin mendalam, semakin cinta Tuhan lebih dalam lagi, dan cinta firman Tuhan, selalu baca firman setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga mengangkat tangan untuk Indonesia. Di awal tahun 2024 ini, kami speak blessing, kami ucapkan berkat untuk Indonesia. Shalom Indonesia. Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia semakin sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga dengan kota kami Balikpapan, semakin sejahtera, semakin dipulihkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang Tuhan, kami berdoa untuk Presiden kami Pak Jokowi, berkati hamba-Mu ini Tuhan sebagai pemimpin bangsa ini, ketegasan, kekuatan, hikmat Tuhan, terus Engkau berikan kepada Pak Jokowi untuk bisa memimpin Indonesia semakin sejahtera lagi. Bersama dengan Pak Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden dan para Menteri, mereka bergotong royong, mereka bekerja bersama-sama untuk menuntaskan tugas mereka memimpin Indonesia menjadi lebih baik dan lebih sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, bulan Februari ini kami akan memasuki pemilihan umum, pemilihan presiden. Tuhan, kami percaya
pemimpin yang terbaik sudah Tuhan tetapkan untuk memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Kami percaya pemilu akan berjalan dengan aman, damai, sehingga semua rakyat Indonesia bisa berpesta bersama-sama dalam pesta demokrasi di bulan Februari mendatang, Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Pak Rahmat sebagai pemimpin di kota Balikpapan. Tuhan terus berikan hikmat supaya semua pembangunannya, semua perbaikan-perbaikan jalan dapat berjalan dengan lancar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa di awal tahun 2024 ini juga untuk Rock Gateway. Kasih karunia Tuhan terus memampukan gerejamu Tuhan, membangun Rock Gateway. Kami percaya ada berkat dan mujizat yang Tuhan sudah sediakan di tahun 2024 ini untuk penyelesaian pembangunan Rock Gateway ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua tim yang sedang bekerja di bawah pimpinan Pak Seno, mereka bekerja dengan hikmat dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan, sehingga Rock Gateway akan terbangun oleh anugerah Tuhan. Kirim berkat-Mu Tuhan, khususnya lewat gerejamu, jemaatmu di Balikpapan ini Tuhan. Kami juga percaya bahwa Tuhan juga pasti sanggup mengirimkan berkat dari seberang lautan. Berkat bangsa-bangsa akan mengalir untuk penyelesaian pembangunan Rock Gateway ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami akan memberikan persembahan. Kami memberi dengan cinta karena kami sudah diberkati Tuhan. Ini persembahan kami di awal tahun 2024. Kami memberi dengan cinta kepadamu. Kami memberi karena kami sudah diberkati Tuhan. Kami percaya persembahan kami adalah benih yang subur. Kami tabur di tanah yang subur. Kerajaan-Mu diperluas. Nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga angkat tangan untuk para pemimpin di gereja ini. Pak Herold sebagai gembala bersama keluarga. Dan para diaken, para pastor Tuhan. Para gembala-gembala komsel. Kami percaya kami sudah diurapi Tuhan untuk menjadi berkat bagi gerejamu di tempat ini Tuhan. Dan membawa jemaat Tuhan semakin mendalam bersama dengan Tuhan. Semakin dewasa, menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih, kekuatan, kesehatan Tuhan berikan kepada para pemimpin di tempat ini. Pujilah nama-Mu, sekarang mari sama-sama kita angkat tangan dan arahkan hati kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, aminkan dengan antusias semua berkat yang datang kepada saudara. Sebab kehendak Tuhan, engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Kau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Keluar masukmu pasti diberkati Tuhan. Karena mulut kita sudah diurapi Tuhan, mari kita kepalkan dua tangan kita. 3 kali sama-sama kita ucapkan bahwa apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Sekali lagi sama-sama katakan bahwa apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Mari para suami, tumpang tangan untuk istri dan anak-anakmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya memberikan kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepadamu memberikan damai sejahtera, sukacita, berlimpah-limpah dalam pengharapan, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus berkati kita semua. Haleluya.